'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna 'ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yasma' wa min ha'ula'il arba'. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu wa sallim ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Hal tudfa'u zakatu ila al-Hashimiyyin? Banu Hashim hum alu aliyin wa alu Uqail wa alu Ja'far wa alu al-Abbas wa alu al-Harith wa kadhalika alu al-Muttalib ala ar-rajih. Wa haula'i la yahillu lahum ay ya'khudhu min az-zakati al-mafruḍah bila khilafin baina ahli al-'ilmi li qawli an-nabi sallallahu alaihi wasallam inna as-sadaqata la tanbaghi li ali Muhammad wa innama hiya awsakhun nas. Sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dhalika minas syahidin. Sekarang kita pindah ke bahasan berikut, ya, masih terkait dengan zakat atau pendistribusian zakat, masarifuz zakat. Sebelumnya telah banyak diuraikan oleh maguru kita hal-hal yang terpencil yang tidak lazim dijelaskan, namun bagi orang yang mendalami zakat, ya tentu saja suatu saat nanti pertanyaan seperti itu muncul, ataukah dimunculkan oleh muzakki ketika berhadapan dengan persoalan yang serupa. Ya, di antaranya di sini ada dijelaskan, ya, apakah boleh seorang anak berzakat kepada orang tuanya ataukah orang tua berzakat kepada anaknya. Nah, itu kita sudah jelaskan. Apakah boleh zakat itu diserahkan kepada zawil arham, kaum kerabat yang masih memiliki hubungan darah yang sangat dekat namun tidak tercatat sebagai ahli waris. Ya, di dalam ilmu waris itu kita kenal ada tiga ahli waris. Ada ahli waris namanya zawil furud yang mendapatkan bagian fardu. Ada juga zawil asabah yang mendapatkan bagian sisa. Ada juga zawil arham. Nah, ini zawil arham, ya, sebagian ulama tidak mengkategorikan sebagai ahli waris, ya, namun ada kemungkinannya juga untuk mendapatkan kewarisan, ya, sehingga ulama yang lain tetap mengkategorikan sebagai ahli waris kelas yang ketiga. Ya, ketika nanti tidak ada zawil furud, tidak ada zawil asabah, maka mereka berpeluang dan sangat berpeluang untuk mendapatkan kewarisan. Nah, sekarang zakat bolehkah diserahkan kepadanya? Nah, itu juga menjadi pembahasan khusus
di dalam kitab ini dan kita sudah jelaskan. Lalu yang akhir-akhir dijelaskan sebelumnya adalah hal yajuzu daf'u zakati ila al-fasiq wal mubtadi' wa man yasta'inu biha 'ala al-ma'siyah. Apakah zakat itu boleh diserahkan kepada orang fasik, ahli bid'ah, dan orang yang menggunakannya untuk bermaksiat? Itu juga sudah dijelaskan dan itu ramai perselisihan pendapat ulama. Nah, sekarang bagian yang terakhir dari hal-hal yang terpencil ini yang dicantumkan oleh maguru kita di sini, tentu saja tidak sebatas yang dicantumkan di sini, masih banyak yang lain yang belum tercover. Ini hanya sampel, ini hanya sampel, dan kalian nanti bisa menganalogikan menggunakan tariqatul qiyas, tariqatul qiyas, metode al-qiyas di dalam merumuskan suatu hukum yang tidak disebutkan secara teks di dalam Al-Quran atau di dalam hadis dan belum pernah terjadi pada masa salafus salih dulu. Itu kita bisa rumuskan hukumnya berdasarkan metode al-qiyas. Dan aku semua belajar di usul fikih itu ya. Sekarang pertanyaan berikut, hal tudfa'u az-zakatu ila al-hashimiyyin? Bolehkah zakat itu didistribusi, dialokasikan kepada al-hashimiyyin? Siapa mereka? Keturunan Nabi, keturunan Nabi, keturunan Bani Hashim, keturunan Bani Hashim. Siapa keturunan Bani Hashim itu? Di sini dijelaskan Banu Hashim hum. Yang dimaksud Banu Hashim, anak cucu keturunan Hashim adalah Alu Aliyin, keluarganya Ali bin Abi Thalib, wa Alu Aqil, Uqail, keluarganya Uqail, wa Alu Ja'far, keluarganya Ja'far, wa Alu Al-Abbas, keluarganya Al-Abbas, wa Alu Al-Harith, keluarganya Al-Harith, wa kadzalika Alul Muttalib, keluarganya Al-Muttalib. Dari Al-Muttalib inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terlahir. Al-Muttalib yang melahirkan Abdullah, Abdullah yang melahirkan Rasulullah. Jadi Rasulullah itu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ala rajih, ini menurut pendapat yang rajih. Jadi yang sekarang ini ada Sayyid, Sayyidah, Syarif, Syarifah, Habib, Habibah. Kalau keturunan Nabi plus ulama itu biasanya disematkan ke gelar khusus, itulah Habib. Jadi Habib itu keturunan Rasulullah yang terpilih menjadi ulama. Kalau tidak ulama, Sayyid atau Syarif, Sayyidah, Syarifah. Kalau dari pancar Hasan, itu Syarif, Syarifah. Kalau dari pancar Husain, Sayyid, Sayyidah. Kalau kebetulan ulama, maka itulah Habib. Jamaknya adalah Habaib. Itu. Apakah mereka dapat zakat? Ini yang kita mau bicarakan. Siapa tahu nanti memasukkan proposal untuk berangkat ke Mesir, ke Basnas. Ini menjadi pertimbangan. Makanya materi ini penting untuk kalian ketahui. Jadi apa kata Pak Guru kita di sini?
wa haula'i la yahillu lahum ay ya'khudhu minaz zakatil mafruḍah. Mereka ini ya tidak halal baginya mengambil zakat fardu, ya, tidak halal baginya mengambil zakat fardu bila khilafin, tanpa ada perselisihan pendapat baina ahli ilmi, di kalangan ulama, ya, tidak ada perselisihan pendapat di kalangan ulama. Ini qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan ya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna sadaqah la tambagi li ali Muhammad. Sesungguhnya zakat itu, jadi di sini as-sadaqah bermakna az-zakah. Jadi ketika sedekah itu konotasinya wajib, ya, sedekah itu konotasinya wajib, maka biasanya bermakna zakat, ya, pada umumnya bermakna zakat, ya. Tapi ada nanti sedekah yang lain juga wajib tapi bukan zakat, seperti itu nazar, ya, kemudian ya, ya. Namun pada umumnya, ya, as-sadaqah al-mafruḍah, itulah zakat. Rasulullah bersabda, sesungguhnya zakat itu la tambagi, tidak pantas, li ahli Muhammadin, untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak pantas? Wa inna ma hiya awsakhun nas. Ya, zakat itu adalah awsakhun nas, kotorannya manusia, ya, kotorannya manusia. Jadi jangan juga terlalu bangga kalau menerima zakat, ya. Tapi banggalah ketika engkau yang memberi zakat, ya. Namun ya, kalau dapat zakat, ya tetap kita bersyukur, itu nikmat Allah, ya. Namun jangan jadikan kebanggaan, ya, jangan dijadikan prestasi kalau dapat zakat. Justru yang prestasi adalah kalau kita yang berzakat. Itu, jadi paradigma itu dibalik. Jangan bangga sekali karena mendapatkan zakat, ya, mendapatkan panggilan dari Basnas untuk terima zakat, ya. Berbanggalah engkau jika datang ke Basnas menyerahkan zakat. Al-yadul ulya khairum minal yadi sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Begini lebih baik daripada begini, ya. Begini, ya, lebih baik daripada begini. Perbanyaklah begini, ya. Minimalisir begini, ya. Jangan selalu begini, ya, tapi banyaklah. Banyak memberi, ya, hindari meminta, ya, kecuali darurat, ya. Sudah mau berangkat penelitian, belum cukup uangnya, ya, tidak ada jalan lain kecuali, ya, meminta sumbangan, ya, misalnya. Sekarang ini Rasul mengatakan awsahun nas, itu adalah kotorannya manusia, tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa arti awsahun nas di sini? Ya, jangan disalahpahami, ya, karena kalau ini diterjemah dalam bahasa Indonesia kotoran, orang merasa jijik, ya, tapi tidak seperti itu kesan makna yang dimaksudkan oleh Rasul. Wa makna awsahun nas, adapun arti awsahun nas di sini adalah annaha tathhirun li amwalihim. Ya, zakat itu adalah pensuci terhadap harta mereka, mensucikan harta mereka, wa nufusihim, dan jiwa mereka. Fahiya, maka zakat itu adalah gassalah,
Gassalatul awsakh, mesin cuci. Ya, mesin cuci al-awsakh. Ya. Gassalah. Ya. Saya teringat itu di tanah suci. Ya. Ketika ya, kita naik di atas puncak Jabal Nur, ya. Jabal Nur, ya, di mana Rasulullah dilantik menjadi Rasul di tengah malam di gunung itu, ya, yang tingginya ya lebih kurang sama dengan tingginya Tower Zamzam, 650 meter. Di sebelahnya itu ada bukit, ada gunung yang lebih tinggi lagi. Ya, saya tanya orang Arab, itu bukit apa namanya? Gunung apa namanya? Ya, beliau beritahu saya, itu namanya Jabal Gassalah. Ini Gassalah. Gassalah itu mesin cuci. Adakah mesin cuci dulu pada masa Rasulullah? Ya. Ternyata disebut Gassalah karena ya, orang-orang jahiliyah dulu senangnya datang mencuci di kaki bukit itu. Ya. Rupanya di situ ada dulu sumber air, maka orang-orang jahiliyah senang datang mencuci di situ. Jadi di kaki bukit itu selalu ramai. Itulah sebabnya Rasul bukan di bukit itu naik bersembunyi, tapi di bukit sebelah. Karena kalau di bukit itu, ya ketahuan kalau beliau naik ke atas. Lalu nanti istrinya yang datang mengantarkan logistik, nah itu juga ketahuan. Ada apa? Nah, ini seorang ibu-ibu naik mendaki di bukit yang sangat tinggi itu. Padahal itu lebih tinggi daripada bukit yang di sebelah, Jabal Nur. Ya. Ya. Ini Gassalah. Ya. Jadi Gassalah al-awsakh, mesin cuci atau pembersih kotoran. Jadi zakat itu adalah seperti mesin cuci, mencuci kotorannya harta, ya, dan mencuci kotorannya jiwa yang punya harta. Jadi dua itu sasarannya, harta dan yang punya harta. Ya, harta dan yang punya harta. Sumbernya harta itu kadang ada saja hal-hal yang tidak pantas, hal-hal yang tidak benar menurut syariat. Tapi yang namanya manusia sering lalai, sering lupa, sering khilaf, ya, sehingga larangan-larangan syariat itu kerap kali ditabrak tanpa disadari. Ya, tetap saja itu adalah noda yang bercampur dengan harta kita yang bersih. Ya, sesuatu yang bersih lalu ditetesi noda, pasti yang bersih itu menjadi kotor, bukan yang kotor itu menjadi bersih. Coba kalau ada air satu ember, ya, ada air satu ember, ditetesi sebutir teh cicak, apakah teh cicak itu yang bersih ataukah air yang satu ember itu yang kotor? Mana yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah yang pertama, yang kedua, air yang satu ember itu kotor. Sama dengan ini kerudungnya yang putih, jalabianya yang putih, bersih, baru di laundry. Tiba-tiba ditetesi teh cicak. Teh cicak itu kan sedikit. Ya, kira-kira ya, setelah tadinya bersih lalu ditetesi teh cicak, ya, apakah teh cicak itu yang bersih karena hinggap di pakaian yang bersih, ataukah pakaian bersih itu kotor dihinggapi teh cicak? Mana yang terjadi? Ini yang kedua. Nah, maka datanglah zakat ini sebagai Gassalah, mesin cuci. Nah, begitu dicuci, di laundry kembali, maka akan bersih. Begitulah zakat itu. Kalau memang sumbernya bersih, nah, beda kalau sumbernya kotor. Nah, beda kalau sumbernya kotor. Misalnya,
teh cicak 1 ember. Bagaimana caranya membersihkan teh cicak itu supaya bersih? Bisakah teh cicak itu dibersihkan sehingga setelah dibersihkan nanti jadi kerupuk? Bisa? Nah, itu hal yang tidak mungkin. Kenapa? Karena sumbernya memang kotor. Ya, yang namanya teh cicak tidak pernah bersih. Sekalipun engkau laundry, sekalipun engkau kasih kecap, kasih apa, tetap tidak bisa dikonsumsi, ya, karena sumbernya memang kotor. Ya. Itulah ausah. Ya. Wa liqauli sallallahu alaihi wasallam, inna la tahillu lana as-sadaqah. Sesungguhnya kami ini tidak halal ya bagi kami zakat. Tidak halal bagi kami zakat. Jadi Rasul berkali-kali menyampaikan zakat tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad. Ini juga hikmah lain, bukan hanya ausakhun nas. Ya, Rasul mengatakan ini tidak pantas untuk keluarga Nabi Muhammad, untuk menghilangkan kesan zakat ini dikumpul ya, untuk keluarga Nabi. Ya, itu kesan yang tidak baik. Ya, Rasul sangat menghindari, ya, nanti orang salah paham. Ya, zakat ini dikumpul untuk keluarganya Nabi. Ya, itu. Ya, karena itu terjadi di agama lain. Ya, terjadi di agama lain. Ya, ada sebagian agama yang jamaahnya itu dimintai infak untuk pembina agamanya. Ya. Hal yang serupa Rasul tidak benarkan terjadi pada dirinya, bukan hanya dirinya, semua keluarganya. Ini, semua keluarganya. Jadi yang merasa keluarga Rasul, jangan korek-korek zakat itu. Ya. Nah, sekarang lanjut, beliau mengatakan, wa qala sallallahu alaihi wasallam lil Hasan, wa qala sallallahu alaihi wasallam lil Hasan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah memberitahu Hasan bin Ali, putranya Ali bin Abi Thalib, cucunya, lamma akhadha tamratan min tamris sadaqah, tatkala beliau mengambil kurma dari kurma zakat. Ini Hasan, cucunya Rasulullah, ya, pernah mengambil kurma zakat. Langsung Rasul mengatakan, kah. Apa itu kah? Lihat rahaha, ya, karena Hasan bin Ali senang melihat kurma itu. Ya, kurma itu diserahkan oleh orang-orang yang berzakat. Setelah dikumpul, datang Hasan bin Ali, mengambilnya, dengan perasaan senang. Rasul datang, kah. Ya. Apa artinya? Ama syairtah anna la na'kulus sadaqah. Apakah engkau tidak merasa bahwa sanya kita ini tidak memakan zakat? Ya. Kita ini tidak memakan zakat. Jadi Rasul berkata kepada cucunya, tidakkah engkau merasa bahwa kita ini tidak makan zakat? Kita ini tidak boleh sentuh-sentuh zakat. Tapi memang mungkin berkat doanya Rasul, semua anak cucu keturunan beliau itu, insya Allah, tidak ada yang melarat. Itulah sehingga Rasul jamin
anak cucu keturunannya, ya, tidak boleh terima zakat karena Rasul sudah mendoakannya. Hanya saja di sini ada catatan, coba lihat di bawah itu. Wa qad ikhtara Syekhul Islam annahu yajuzu li Bani Hashim ay ya'khudhu min zakatil Hashimiyyin. Nah, ini hanya saja menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih, boleh bagi Bani Hashim, ya, anak cucu keturunannya Rasulullah, ay ya'khudhu, mengambil zakat, min zakatil Hashimiyyin, dari zakatnya Bani Hashim. Ya, kalau sesamanya Bani Hashim boleh, ya, tapi kalau selain Bani Hashim tidak boleh. Ya, mungkin ini belum dipetakan oleh Basnas ini, ya, zakat dari Bani Hashim, zakat dari non Bani Hashim, ya. Mungkin perlu nanti ada pemetaan di situ. Ini zakat, ya, direkrut dari Bani Hashim. Siapa tahu nanti ada dari Bani Hashim juga yang ingin memasukkan proposal untuk tujuan fi sabilillah, mendapatkan zakat, ya, tidak boleh diambil dari, ya, zakat yang lain kecuali dari Bani Hashim. Makanya ini Bani Hashim juga harus, ya, turut serta, ya, mengakomodir, ya, sesamanya berzakat di Basnas. Lalu, ya, nanti di situ dicatat secara terpisah, sekian dari Bani Hashim, sekian dari non Bani Hashim. Ya, tentu saja yang dari non Bani Hashim itu yang dominan, ya, karena yang Bani Hashim ini sedikit. Tapi ya, kalaupun ada di antaranya nanti yang meminta, ya, jelas lebih sedikit lagi. Ya, ini pemetaan yang hampir tidak pernah dibicarakan, tapi semestinya itu ada menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Ya, karena tidak menutup kemungkinan nanti, ya, ada di kalangan Bani Hashim, ya, yang butuh juga mendapatkan santunan dari zakat. Ya. Ya. Maka itu ada kemungkinannya mendapatkan. Ya. Namun zakat yang dia bisa terima adalah zakat yang direkrut dari Bani Hashim juga. Ya, menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau demikian boleh. Ya. La min zakatin nas, tidak boleh dari zakatnya manusia, zakatnya orang selain Bani Hashim tidak boleh. Wa hadza marwiyun an Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Ya, ini didapatkan pada satu riwayat yang bersumber dari Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf. Abu Yusuf itu, ya, murid langsung dari Imam Abu Hanifah. Ada dua murid langsungnya itu yang sangat terkenal, dan itulah yang meneruskan dan banyak mendokumentasi, ya, pendapatnya Imam Abu Hanifah, ya, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Al-Hasan, Syekh Abu Yusuf dan Syekh Muhammad bin Al-Hasan. Ya, dua ulama ini, ya, ulama besar dan sekaligus murid langsung dari Imam Abu Hanifah bin Nu'man rahmatullahi alaih. Jadi ini penjelasan maghrib kita terkait dengan zakat yang diperuntukkan kepada Bani Hashim. Ya, pada umumnya ulama mengatakan tidak boleh, dan bahkan dikatakan di dalam kitab ini oleh maghrib kita, bittifaqi bila khilafin,
bittifaqin bila khilafin baina ahli ilmi, ya, disepakati tanpa ada perselisihan di antara ulama, ya. Oleh karena tegasnya hadis dan banyaknya hadis, ya, banyak hadis dan dilalanya itu jelas, sehingga ulama sepakat tidak dijumpai ada perselisihan pendapat kecuali yang terakhir tadi disebutkan. Ya, di situ masih ada perselisihan pendapat. Oleh karena ada ulama yang memahami keumuman dari ucapannya Rasulullah, inna la tahillu lana as-sadaqah, ya, inna la tahillu lana as-sadaqah, ya. Inna as-sadaqata la tambagi li ali Muhammad wa innama hiya awsakhun nas. Nah, ini Rasulullah secara umum menyampaikan, tidak ada pengecualian. Nah, tapi kenapa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengecualikan menjumpai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, ya, kalau ternyata, ya, Bani Hashim ini, ya, boleh saja menerima zakat yang direkrut dari Bani Hashim juga. Nah, jadi internal Bani Hashim itu boleh, yang eksternal Bani Hashim itulah yang tidak boleh. Nah, ini pentingnya kita banyak mengkompromikan hadis yang kontradiktif itu dikompromikan ala tariqatil jam'ah, metode kompromi, ya. Karena ketika hadis itu dipahami tanpa melirik hadis-hadis yang lain, boleh saja yang kita pahami dari maksudnya Rasul itu berbeda, ya, berbeda. Nah, itulah sehingga perselisihan pendapat di kalangan ulama kerap kali tidak bisa dihindari dalam banyak persoalan, dan bahkan itulah yang dominan ketika kita belajar fikih, ya. Jadi fikih itu 3 yang diperselisihkan, hanya 1 yang disepakati. Nah, jadi itu 1:3. Nah, 3 yang ikhtilaf, hanya 1 yang ittifaq, ya. Kenapa? Ketika kita berbicara dalil itu ada 4, menurut satu sudut pandang. Yang pertama ada namanya apa? Dalil yang pertama, ya, qat'iyyul wurud, qat'iyyu dilalah, jelas sumbernya dan jelas maksudnya. Nah, ini yang disepakati ulama ini. Nah, kalau ini yang terjadi, semua ulama sepakat sumbernya jelas, kemudian maksudnya jelas, pasti ulama sepakat. Nah, lebih dari ini ada 3 lain. Pertama, qat'iyul wurud atau qat'iyus subut, zanniyu dilalah, sumbernya jelas tapi maksudnya tidak jelas, pasti berselisih. Yang kedua, zanniyus subut, qat'iyud dilalah, maksudnya jelas tapi sumbernya tidak jelas, berselisih lagi. Apalagi yang keempat, zanniyus subut, zanniyud dilalah, ya, sudah sumbernya tidak jelas, tidak jelas lagi maksudnya. Lebih banyak lagi perselisihan di situ. Jadi kalau mau disimpulkan itu, pembahasan fikih hanya 1 yang disepakati, 3 yang diperselisihkan. Makanya tidak boleh cara pandangnya orang sempit ketika belajar fikih, ya, karena kita harus, ya, lapang untuk menerima perselisihan pendapat. Semua pendapat, ya, selagi itu bersyarat, tetap kita harus hargai, kendati tidak sesuai dengan pendapat yang kita berpegang, ya. Insyaallah nanti kita akan lanjut lagi naqlus zakah, ya, bagaimana zakat itu bolehkah dipindahkan
Ya, dari tempat di mana zakat itu direkrut, kemudian didistribusi ke tempat yang lain. Kita merekrut zakat di Baru, didistribusi ke Palestina, bolehkah itu? Nah, insya Allah pembahasan berikut kita akan lihat ya. Wallahu alam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabati ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.